Ballers, balik lagi di channel Headswiss Indonesia. Halo Ballers, balik lagi di channel Headswiss Indonesia. Kali ini kita punya sepatu yang keren banget. Ini adalah sepatunya Anta Gordon Hayward ketiga. Nah, Gordon Hayward 3 itu memiliki banyak sekali ubahan ketimbang seri pertama dan seri kedua. Saya sudah mereview keduanya. Anda bisa saksikan di link yang ada di atas ini untuk melihat generasi GH1 dan GH2. Untuk GH3 ini, ornamen otomotifnya kembali dihadirkan. Karena sama-sama kita ketahui bahwa Gordon Hayward itu tinggal di Indianapolis yang merupakan kota motorsport di Amerika Serikat. Jadi biasanya Indianapolis itu banyak sekali mengadakan acara-acara yang berhubungan dengan motorsport. Dan itulah yang membuat sepatunya memiliki banyak sekali ciri khas dari motorsport. Langsung saja kita lihat detailnya. Seperti traksinya yang diadaptasi dari grip mobil balap. Kemudian dia juga menulis nomor 20 di sini. Dan jika Anda lihat, ini seperti grill pada mobil. Jadi lidahnya benar-benar keren ya tampilannya. Nah, kemudian ini juga dia memiliki sayap-sayap seperti ini. Dan juga sepatunya tergolong cukup unik. Untuk yang generasi kedua, bahkan saya memiliki versi yang Hot Wheels. Dan itu juga menarik banget. Sayangnya udah nggak ada barangnya. Dan untuk yang ketiga ini benar-benar pengganti yang sepadan. Karena banyak sekali improvement yang ada pada sepatu ini. Dan sepertinya Anda perlu tahu. Jadi jangan skip video ini sampai selesai. Oke, berbicara dari traksi, dia terinspirasi dari ban mobil balap yang memiliki grip sangat kuat, kemudian sangat agresif. Bisa dilihat tampilannya seperti ini. Saya bahkan belum pernah melihat traksi dengan grip yang benar-benar seperti ini, kuat banget, kemudian juga desainnya keren banget. Untuk durability-nya Anda juga tidak perlu khawatir, walaupun tampilannya keren, tapi ini benar-benar keras sama sekali, tidak ada masalah. Kalau Anda misalnya suka menggunakan sepatu yang nyentrik, yang beda dengan yang lain, dan Anda menggunakannya di lapangan outdoor, sepertinya pre-order Gordon Hayward adalah pilihan yang paling menyenangkan dan tentunya tepat untuk Anda. Oke, selanjutnya saya akan membahas soal transisinya. Gordon Hayward bukanlah pemain yang cepat. Dia lebih suka bermain setting. Dia adalah shooter yang handal, terutama di area middle. Dan dia tidak membutuhkan sepatu yang sangat gesit. Transisinya lumayan oke, walaupun tidak bisa dikategorikan sebagai sepatu yang super smooth. Kita bisa lihat dia juga bahannya agak kaku, karena sama-sama kita ingat kalau Gordon Hayward itu adalah pemain yang rentan cedera, jadi dia punya sepatu yang harus memiliki konstruksi yang kuat. Oke, secara keseluruhan saya suka sekali dengan traksinya, nilai 9,5. Beralih ke bagian bantalan. Nah, bantalan ini sudah menggunakan Ultiflash sejak generasi sebelumnya. Bahkan ini juga bantalan yang digunakan oleh sepatu-sepatu Klay Thompson. Jadi bisa dikategorikan bahwa Gordon Hayward merupakan brand ambassador kedua di bawah Klay Thompson. Teknologi dari sepatu Klay Thompson itu yang terbaik, kemudian Gordon Hayward biasanya menyamakan sedikit sehingga membuat sepatunya juga jadi proporsional. Oke, untuk bantalan Ultiflash ini tergolong cukup standar saja, dia begitu stabil, tidak terlalu empuk. Kemudian buat Anda juga yang suka sepatu yang bouncy, yang enak dalam lompat, ini juga bukan sepatu yang menawarkan hal tersebut. Hanya ada satu seperti boost di bagian depan. Inilah yang membuat saya senang ketika mendarat menggunakan kaki depan.
Jadi benar-benar bantalan yang seperti bus ini bisa meredam terutama di bagian depan. Sementara kalau Altiflash di bagian belakang ini memang membutuhkan waktu break-in. Saya juga tidak bisa memprediksi berapa kali karena sepatu ini sudah saya gunakan sebanyak 4 kali. Namun masih saja tidak begitu empuk. Oke, untuk bantalan kita harus timbang dulu. Bobotnya di 416. Artinya sepatu yang masih dalam batas wajar tapi hitungannya udah cukup berat. Ya, untuk ukuran sepatu guard ataupun forward yang potongannya masih pendek, ini hitungannya udah cukup berat sih karena memang banyak banget plastik-plastik dan ornamen-ornamen penting yang membuat sepatu ini jadi lebih menarik. Jadi untuk bantalan nilai 7,5. Ya, lagi-lagi Anta tidak rilis di Indonesia dan Anda yang ingin membeli sepatu ini langsung aja lakukan pre-order ke headshoes.store. Harganya berkisar di antara 1,8 juta hingga 2 juta rupiahan. Kemudian Anda juga dapat memilih warna-warna menarik seperti ini. Ini adalah warna yang dikombinasikan atau terinspirasi dari anaknya Gordon Hayward yang semuanya wanita dan suka mewarnai sepatu-sepatu yang dimiliki Gordon Hayward. Warna yang cukup menarik bahkan untuk orang dewasa sekalipun menggunakan sepatu ini tidak akan terlihat jelek. Nah, untuk memilih size, sayangnya sepatu ini agak sempit. Jadi sempit di bagian depan dan ini berbeda dengan GH1 dan GH2. Anda sebaiknya memilih upsize karena kalau tidak, saya sudah menggunakan sebanyak 3 kali dan selalu ada masalah di bagian sini. Terutama ketika saya menggunakan kaos kaki tipis. Rasanya nih sakit sekali terjerat ataupun terpentok dengan bahan yang tebal seperti ini. Nah, untungnya di boxnya ada size-nya nih. 8,5 seperti yang ini, berarti saya mendapatkan 42. Nah, size yang paling besar ada 19,5 dan yang paling kecil adalah 6,5 yang berarti 39. Oke, itu aja. Pilihan upsize adalah pilihan yang tepat untuk membeli Anta Gordon Hayward 3. Mengomentari bahan atasnya, sebenarnya sepatu ini udah ada kali setahun di rumah saya, tapi nggak tahu kenapa ini sepatu menarik banget buat pajangan karena bukan karena performanya, saya lebih menyukai soal tampilan, kemudian hal-hal yang hadir di sepatu ini. Contoh saja, dia memiliki ornamen yang warna-warna yang unik seperti ini, kemudian dia juga menggunakan tekstil yang tidak akan mudah rusak walaupun tergores ataupun Anda misalnya bermain suka terinjak kaki lawan. Selanjutnya yang saya suka lainnya adalah lidahnya. Wah, coba kita lihat dulu deh biar lebih gampang. Ini kita buka dulu harnessnya. Di bagian lidah kita bisa melihat kalau grill yang tampilannya menarik ini benar-benar kece punya. Buat saya yang penyuka otomotif, sepatu ini udah mewakili saya banget ketika menggunakan ini di lapangan. Jadi ada 2 buah rongga nih seperti grill di mobil, ini yang membuat kaki Anda tidak mudah kepanasan. Sementara di bagian bawahnya, ini juga ada tekstil yang cukup lentur seperti ini, enak sekali. Bahkan ini satu-satunya di bagian tengah yang membuat saya terasa nyaman. Karena kalau Anda bisa melihat dalamnya, dia semacam busa gitu, busa yang benar-benar nyaman untuk kaki Anda, terutama di tempurung kaki Anda. Beberapa hal yang mungkin saya tidak sukai ialah karena ini tekstilnya terlalu tebal, jadi ini membuat kaki saya mudah sekali kesakitan ketika membentur. Apalagi dia ada e-shock stabilizer di bagian sini dan tentunya ini membuat kaki saya jadi sakit ketika bermain cepat. Selanjutnya kita akan melihat soal tali dari sepatu ini. Talinya beda nih, nggak kayak tali budget model, tapi dia tipenya bulat seperti ini. Teksturnya juga tidak kesat. Sebaiknya Anda menggunakan 2 kali ataupun mengikat 2 kali supaya kuncian jadi lebih maksimal lagi. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagian pergelangan. Nah, ini dia. Bagian pergelangannya nih keren banget tampilannya.
Sayangnya dia punya collar yang tipis banget seperti ini. Jadi beberapa orang mungkin tidak suka dengan hal-hal collar setipis ini karena nantinya akan mudah menyakitkan di bagian pergelangan. Sementara yang saya suka adalah bahan yang berkualitas yang dihadirkan di bagian dalam ini. Wah, bahkan ini ada pori-porinya. Dia bahkan memiliki tampilan seperti jok mobil sport. Ini merupakan kemewahan yang ditawarkan oleh Anta GH3. Jadi benar-benar nyaman ketika kaki Anda ataupun tumit Anda masuk ke dalam sini, Anda seperti bersandar di sebuah sedan mewah. Oke, itu aja yang kita bisa lihat dari bagian bahan atas. Untuk bahan atas ini, saya beri nilai 8,5. Ya, saya masih ingat dengan kasusnya Gordon Hayward ketika ia sampai patah ankle-nya waktu bermain di Boston Celtics. Hal tersebut tentu membuat Anta harus memikirkan ulang sepatu apa yang cocok dengan dia, sepatu seperti apa yang memiliki kuncian di bagian pergelangan yang sangat baik. Nah, ini GH3 adalah yang terbaik di antara yang pertama ataupun kedua. Jadi dia memiliki teknologi baru yaitu harness. Harness ini sebenarnya adalah kuncian yang dibuat untuk membuat bagian pergelangan sampai bagian tumit terkunci dengan lebih kencang lagi. Seperti ini cara memasukkannya. Jadi dimasukkan dulu ke dalam sini, kemudian ini di strap ya seperti ini. Ini ada juga. Nah, nih kita bisa maksimalkan sedemikian rupa, jadi bisa ditarik kencang banget bahkan sampai sisa dikit nih seperti ini. Ini juga. Nah, jadi seperti ini. Dan kalau sudah seperti itu, ini di tumit nih terasa terjepit banget. Apalagi dia punya TPU yang kayak sirip hiu seperti ini. Ini nih tebal banget nih. Nih. Dan ini tuh Anda tidak akan mudah membuat ini bergeser. Oke, di bagian pergelangan ada itu aja, dan itu adalah fitur yang sangat penting. Apalagi harness ini tidak dimiliki oleh sepatu lain, terutama brand Cina seperti Anta ataupun Li-Ning. Dan satu lagi, hal yang membuat sepatu ini begitu kuat adalah hadirnya E-Shock Stabilizer yang memutari dari bagian depan hingga ke bagian belakang. Jadi ini bagian kaku yang membuat Anda lebih stabil, terutama ketika Anda mendarat, jadi menapaknya lebih sempurna lagi. Jangan lupa di bawah dia juga punya sengklet, dan sayangnya yang versi ini saya mendapatkannya yang bahan plastik karena beberapa versi ada yang tampil dengan bahan plat karbon. Tentu harganya sepertinya akan lebih mahal ketimbang yang seri ini, namun ini saja sudah membuat saya puas. Ya, bagian belakang udah, bagian tengah juga udah, bagian samping sudah. Kemudian sekarang kita ke bagian depan. Memang tidak ada fuse overlay di sini, tapi ini ada dua kulit sintetis yang menjulur dari bagian atas hingga ke bagian bawah. Yang menjadi faktor utama yang membuat sepatu ini begitu mengunci di bagian depan adalah bahan yang tergolong begitu tebal. Oke, kita bahas dulu soal kekurangannya. Kekurangannya tentu membutuhkan waktu break-in yang cukup lama. Bahkan seperti saya sudah bilang tadi, 3-4 kali penggunaan saya masih kesakitan di bagian sini. Jadi saya harus mengendorkan tali agar bagian samping ini tidak terlalu sakit. Nah, namun keunggulannya adalah bahan ini begitu kuat. Jadi buat Anda yang suka main di lapangan indoor ataupun bermain di lapangan outdoor yang permukaannya kasar, bahan ini tidak mudah rusak. Apalagi dia juga bisa menjaga kaki dengan baik dengan kekuatannya, tidak mudah ke kanan ke kiri karena penggunaan bahan atasnya yang cukup tebal. Dan di bagian sini ada A-Flex Edge yang tidak terlalu empuk, tapi dia mampu menjaga kestabilan lebih baik, ada di belakang dan juga di bagian depan. Sepatu yang cukup menarik, dan buat Anda yang misalnya suka dengan sepatu unik dengan kuncian yang bisa dibilang cukup oke, ini kami berikan nilai 8,5. Oke bowler, kesimpulannya GH3 merupakan sepatu yang menarik, sepatu yang unik dan
tentunya kalau Anda beli sepatu ini akan berbeda dengan yang lain. Tapi sayangnya Anta ini kayaknya lagi kalah kualitas dengan Li-Ning. Jadi buat Anda yang ingin melakukan pre-order, tentunya Anda lagi berpikir dulu kira-kira Anda melakukan pre-order sepatu apa, karena sama-sama lama nih datangnya, kira-kira sebulan ataupun lebih cepat sekitar 3 minggu. Oke, secara keseluruhan kami sih suka dengan tampilan sepatu ini, apalagi buat Anda yang nyentrik, yang ingin tampil beda, kemudian Anda juga merupakan fans dari Gordon Hayward yang sejak bermain di Utah Jazz ataupun sekarang di Charlotte Hornets. Anda kayaknya perlu membeli sepatu ini karena di ini harganya tidak terlalu mahal. Oke, secara keseluruhan kami suka dengan sepatu yang tampilannya unik dengan desain-desain motorsport seperti ini, dan kami sepakat untuk memberikan nilai sepatu ini 8,3 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Oke bowlers, jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id dan headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.